Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Pasca Palfiarbi. Jadi pada praktikum kali ini saya akan demo praktikum ke-60. Jadi pertama-tama dalam praktikum 60 ini, yang pertama itu di sini ada kelas mahasiswa, yang dimana kelas mahasiswa ini didefinisikan untuk menyimpan informasi tentang seorang mahasiswa, mempresentasikan seorang mahasiswa. Kemudian di sini ada init. Init ini adalah menginisialisasi atribut-atribut ini seperti kayak nama, NPM, ada dosen wali, dan mata kuliah dengan nilai awal. Nah, kemudian kita masuk ke metode tetapkan dosen wali. Nah, di sini kita metode untuk tetapkan nama dosen wali si mahasiswa. Nah, metode ini digunakan untuk menetapkan nama dosen wali dari mahasiswa. Kemudian kita masuk ke metode ambil mata kuliah. Metode untuk menambah mata kuliah yang diambil si mahasiswa ini. Nah, jadi buat dictionary untuk informasi mata kuliah terdiri atas kode dan nama mata kuliah. Informasi mata kuliah disimpan dalam dictionary 1 underscore mata kuliah dan ditambah ke list mata kuliah. Nah, kemudian keempat, kita disuruh membuat dan menampilkan data mahasiswa. Nah, kita buat satu mahasiswa baru. Mahasiswa underscore pertama sama dengan mahasiswa. Tetapkan namanya. Kode ini membuat dua objek mahasiswa, yaitu mahasiswa underscore pertama dan mahasiswa underscore kedua. Nah, data mahasiswa pertama dia diinisialisasi dan ditampilkan. Nah, jadi yang pertama ini kita tampilkan. Misalnya mahasiswa pertama ini namanya Daud Ahmad. Nah, data mahasiswa kedua ini dengan nilai ditampilkan juga dia. Yang kedua ini juga ditampilkan. Nah, itu kalau di praktikum 60. Kemudian kita ke 61. Nah, di 61 ini pertama kita ada kelas mahasiswa. Sama juga seperti yang pertama, mempresentasikan seorang mahasiswa. Jadi yang kedua itu ada dev init. Tadi pun ada init. Jadi ini kan ada dev init. Jadi ini default konstruktor. Jadi ini untuk si mahasiswa. Dev init ini untuk objek mahasiswa. Kemudian ada self nama, ada NPM, dosen wali, mata kuliah. Ini objek dengan nilai awal kosong. Ini juga untuk mahasiswa dengan nilai awal kosong. Ini kan masih kosong. Kosong. Kemudian kedua, kita ke metode dalam kelas mahasiswa. Kita masuk ke dalam metode mahasiswa, yang dimana kita tetapkan dosen wali, kemudian ambil mata kuliah, kemudian ada STR juga di sini. Nah, kalau yang pertama itu kita tetapkan dosen wali, kita menetapkan nama dosen wali si mahasiswa ini. Jadi dosen wali si mahasiswa. Kemudian kita ambil mata kuliah, menambahkan mata kuliah yang diambil mahasiswa ke dalam list mata kuliah. Kita tambah mata kuliah tersebut ke daftar. Jadi dah diambil mahasiswa ke dalam, kita taruh ke dalam list mata kuliah. Kemudian ada STR ini. STR ini metode untuk mengubah objek ini ke string kan. Jadi ini dia mengembalikan representasi string dari objek mahasiswa yang berisi informasi nama. Ada berisi nama dia, ada berisi NPM, ada dosen wali juga, dan daftar mata kuliah. Nah, kemudian yang ketiga di sini, yang ketiga ini metode mahasiswa, metode kelas mahasiswa. Di sini ada mahasiswa pertama, ada nama misalnya kayak Rahmat, ada mahasiswa, ada underscore NPM, NPM-nya berapa. Kita tetapkan dosen wali mahasiswa itu, misalnya Daud, dosen walinya, mata kuliah misalnya apa. Itu di praktikum 61. Kemudian kita masuk ke praktikum 62. Di praktikum 62 ini
pertama-tama kayak biasa juga kayak di pertama ini kelas mahasiswa ini untuk mempresentasikan seorang mahasiswa. Nah, jadi di kelas mahasiswa ini kan sama juga memiliki atribut kayak nama, ada NPM, ada dosen wali, ada mata kuliah yang diambil. Nah, hampir-hampir sama lah kayak tadi. Di sini juga ada ini kan. Ini. Jadi ini juga sebagai konstruktor nih ya. Di sini kan ditulis default konstruktor. Jadi ini untuk menginisialisasi atribut-atribut yang ini. Atribut kayak tersebut dengan nilai awal lah. Kayak ada nama npm dosen wali. Yang kedua baru kita masuk ke metode kita tetapkan dosen wali. Ini dia. Metode untuk tetapkan nama dosen wali si mahasiswa. Nah, metode ini digunakan untuk mendapatkan nama dosen wali. Dosen wali dari siapa? Dari objek mahasiswa. Nah, ini kalau yang metode tetapkan dosen wali. Kemudian kita ke metode matkul. Ini mata kuliah. Matkul self. Ini kan metode mata kuliah. Metode ini digunakan untuk menambahkan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Nah, jadi kode ini itu menggunakan menggunakan ini. Ini kan dia menggunakan while. Menggunakan loop while lah. Jadi loop while ini untuk meminta input kode dengan mata kuliah secara berulang hingga pengguna sampai selesai lah. Pokoknya pengguna ini memasukkan tuh selesai. Nah, jadi data mata kuliah disimpan dalam dictionary dan ditambahkan ke list mata kuliah. Nah, kemudian ada metode ini, ada def minta data. Ini ada metode minta data. Metode ini digunakan untuk minta data si mahasiswa dari pengguna. Nah, jika pengguna memasukkan selesai. Untuk nama udah selesai nama, ada NPM, ada dosen wali juga. Metodenya akan mengembalikan atau non lah kalau nggak salah ya. Kemudian ada metode str, di sini ada def str nih kan. Yang ini metode ini untuk mengubah objek ini ke string, kayak juga ada di praktikum 60 juga tadi. Untuk ke string, jadi kita buat list kosong, tambah satu baris untuk nama, tambah satu baris untuk npm dosen wali lah, untuk tiap mata kuliah. Jadi metode ini digunakan untuk mengubah objek mahasiswa ini menjadi string yang dapat ditampilkan. Nah, jadi masih menggunakan juga loop while true ini ada nama, kita input, masukkan nama mahasiswa sampai selesai lah yang kayak tadi di atas. Kemudian baru tampilkan data mahasiswa, kemudian print. Nah, ini untuk praktikum terakhir 62. Jadi sekian dari aku Bang, mungkin ada kekurangan, aku minta maaf. Kedua kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.